Jadi abdi negara memang impian banyak orang, tapi untuk bisa capai titik tersebut pasti prosesnya panjang dan juga banyak yang harus dipersiapkan. Salah satunya itu adalah akademiknya. Oleh karena itu, yuk luangkan waktu dari sekarang untuk mempersiapkan diri menghadapi tes seleksi nanti. Salah satunya dengan belajar soal-soal yang akan aku tampilkan lewat video ini. Tanpa lama-lama, kita mulai aja yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para calon abdi negara. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Kembali lagi bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah ketemu sama aku, kita akan belajar bareng materi wawasan kebangsaan. Dan lewat video ini kita akan bedah tuntas materi nasionalisme, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Penasaran sama soalnya? Yuk langsung mulai aja. Oke, kita masuk ke soal pertama ya teman-teman untuk materi nasionalisme. Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi kepada tanah air. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai rasa cinta kepada tanah air yang wajib dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh generasi muda untuk memunculkan rasa persatuan di dalam negara Indonesia. Berikut merupakan contoh sikap nasionalisme yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah kecuali A. Mengikuti upacara bendera, B. Menghormati guru dan jajarannya, C. Rajin belajar, D. Menjaga fasilitas sekolah dengan baik, E. Mengikuti kegiatan kemanusiaan yang diadakan di lingkungan tempat tinggal. Oke, di sini teman-teman kita diminta untuk mencari contoh dari sikap nasionalisme yang bisa dilakukan di sekolah oleh siswa ya. Tapi kalian lihat ada kata kecuali, berarti yang tidak termasuk. Tadi nasionalisme itu adalah apa sih teman-teman? Paham yang menganggap kesetiaan tertinggi itu kepada tanah air. Atau paham untuk mencintai bangsa dan tanah airnya sendiri teman-teman. Nah di sini, yang mana nih yang tidak termasuk? Mengikuti upacara bendera, kira-kira termasuk nggak teman-teman? Jelas ya, termasuk. Dan ini adalah kegiatan yang bisa dilakukan di sekolah. Menghormati guru dan jajarannya juga sama, ini termasuk ke dalam bentuk nasionalisme di lingkungan sekolah. Rajin belajar, wah jelas banget ya, ini juga yang harus dilakukan oleh siswa di sekolah. Menjaga fasilitas sekolah dengan baik juga termasuk ke dalam bentuk nasionalisme di lingkungan sekolah. Berarti yang mana yang tidak termasuk teman-teman karena tadi kata kecuali? Yang E ya, mengikuti kegiatan kemanusiaan di lingkungan tempat tinggal, jelas banget di sini ada kata di lingkungan tempat tinggal. Berarti bukan di lingkungan sekolah. Jadi jawabannya itu ada di opsi yang E ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Sikap patriotisme merupakan sikap yang menunjukkan semangat cinta tanah air. Adanya sikap patriotisme akan menyebabkan seseorang rela berkorban dan pantang menyerah agar bangsa dan negaranya tetap makmur dan sejahtera. Salah satu contoh sikap patriotisme yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Tidak main hakim sendiri saat menemukan tindak kriminal yang terjadi di lingkungan masyarakat dan menjunjung asas praduga tak bersalah. B. Memberikan bekal berupa pendidikan moral bagi remaja masyarakat. C. Bangga menggunakan produk lokal. D. Menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah. E. Menaati peraturan yang berlaku. Oke, jadi di soal ini kita mencari contoh sikap lagi, teman-teman. Soal sebelumnya nasionalisme, sekarang patriotisme. Tadi, patriotisme ini adalah menunjukkan semangat cinta tanah air. Dengan seseorang patriotisme ini, menyebabkan seseorang itu rela mengorbankan apa yang dia punya, teman-teman, di luar kewajibannya. Jadi perbedaannya itu adalah kalau patriotisme, dia rela berkorban, tapi di luar kewajibannya. Nah, kita lihat di sini, contoh sikapnya yang mana sih, teman-teman? Contoh sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Tidak main hakim sendiri saat menemukan tindak kriminal yang terjadi dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Kira-kira ini menjadi bentuk patriotisme nggak sih teman-teman? Atau cinta seseorang terhadap tanah air dan juga rela berkorban?
Ya, ini termasuk ya, tapi kita simpan dulu aja. Memberikan bekal berupa pendidikan moral bagi remaja masyarakat. Kira-kira ini benar nggak ya? Ini kurang tepat teman-teman, ini menjadi bentuk dari nasionalisme. Bangga menggunakan produk lokal juga nasionalisme. Menjaga melestarikan benda bersejarah juga ini menjadi sikap nasionalisme. Menaati peraturan yang berlaku juga sama, teman-teman. Jadi yang mana? Yang patriotisme. Yang A, tidak main hakim sendiri dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Nah, selain sikap-sikap ini, teman-teman, ada sikap lain nih dalam hal patriotisme. Yang pertama, dengan mengikuti ronda malam untuk menjaga keamanan. Itu adalah menjadi bentuk dari patriotisme. Kemudian berpartisipasi dalam menjaga keamanan. Kemudian berpartisipasi juga dalam menjaga ketertiban lingkungan. Dan selanjutnya yang bisa dilakukan itu adalah menolak paham komunisme dan ateisme. Lalu, mematuhi norma hukum. Jadi untuk soal ini jawabannya ada di opsi yang A ya teman-teman. Jawaban B sampai yang E itu adalah contoh sikap nasionalisme. Jadi antara B sampai E ini adalah nasionalisme ya. Ini nasionalisme. Wow. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masuk ke materi NKRI. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM merupakan gerakan separatisme bersenjata yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan tujuan ingin memisahkan diri dari NKRI. Adapun penyebab terjadi gerakan ini adalah apa? A. Adanya perbedaan pandangan tentang hukum Islam dan peningkatan jumlah pendatang dari Pulau Jawa. B. Ketidakharmonisan hubungan antara TNI dan PKI. C. Indonesia kembali kedatangan pasukan sekutu yang ditunggangi oleh Nica. D. Karena tidak dijajah oleh Belanda melainkan dijajah oleh Portugal. E. Pemerintah melakukan invasi negara yang dijuluki Bumi Lorosai. Oke, teman-teman, jadi di sini gerakan separatis di Indonesia itu ada GAM yang di Aceh, ada juga OPM Papua Merdeka. Nah, di Aceh ini adalah salah satu bentuk gerakan separatis yang terjadi di masa pemerintahan Bapak Soeharto ya teman-teman ya. Tujuannya sama, namanya gerakan separatis ya, dia pasti ingin memisahkan diri dari NKRI, membentuk suatu negara yang baru. Apa sih teman-teman penyebab dari gerakan Aceh Merdeka ini? Penyebabnya itu adalah adanya konflik teman-teman. Konflik yang sumbernya itu adalah dari perbedaan pandangan tentang hukum Islam. Kemudian ada juga kekecewaan terhadap distribusi sumber daya alam di Aceh. Dan peningkatan jumlah pendatang dari Jawa. Itu adalah beberapa penyebab adanya gerakan Aceh Merdeka. Berarti jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya itu adalah yang A ya. Perbedaan pandangan tentang hukum Islam, peningkatan jumlah pendatang dari Pulau Jawa. Dan tadi salah satunya itu adalah apa? Adanya kekecewaan tentang distribusi sumber daya alam di Aceh. Jadi timpang ya teman-teman ya, ketimpangan distribusi sumber daya alam. Kalau yang B ini adalah penyebab dari terjadinya G30 SPKI. Kalau yang C ini adalah penyebab dari peristiwa 10 November. D dan E ini adalah penyebab dari Timor Leste yang memisahkan diri dari Indonesia. Jadi kalau GAM atau Gerakan Aceh Merdeka penyebabnya adalah yang opsi A. Stop. Sebelum kita lanjut soal berikutnya, aku mau ajak kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga share videonya. Kalau udah, yuk lanjut lagi bahas soal berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, masih tentang NKRI. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan jiwa lahirnya NKRI. NKRI merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan berbagai macam adat, suku, keyakinan, dan budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu sikap yang mencerminkan sikap cinta terhadap NKRI adalah A. Mengerjakan tugas kelompok bersama-sama tanpa membedakan suku, budaya, agama. B. Memaksakan pendapat kita kepada orang lain karena pendapat tersebut baik menurut kita. C. Bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan hidup. D. Memilih teman pergaulan yang sesuai dengan budaya kita. E. Mempelajari dan menerapkan beraneka ragam kebudayaan orang lain. Oke, di sini ya teman-teman yang ditanyakannya itu adalah bentuk sikap lagi.
yang mencerminkan sikap cinta terhadap NKRI. Yang mana sih teman-teman yang paling tepat dari opsi yang A, B, C, D, E? Sikap cinta kita terhadap NKRI. Salah satunya kan adalah dengan apa sih teman-teman? Dengan memperlakukan orang secara sama, secara adil, dan tidak membeda-bedakan atas dasar apapun. Berarti yang mana jawabannya teman-teman? Jawabannya itu yang A ya, mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama tanpa membedakan suku, budaya, agama. Jadi kita dalam membuat kelompok belajar gitu ya, untuk mengerjakan tugas tidak boleh membedakan suku, budaya, dan agama. Karena kita semua sama, meskipun ada perbedaan suku, budaya, dan agama. Ada contoh-contoh lainnya juga, teman-teman, yaitu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, kemudian lebih mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama, dan juga tadi ini ya, mengerjakan tugas kelompok tanpa membedakan apapun. Oke, kita lanjut lagi, masih soal NKRI ini tentang lembaga negara. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan siapa? DPR, DPD, MPR, Senat Yudisial, atau anggota Komisi Yudisial itu sendiri. Oke, di sini teman-teman terkait dengan keanggotaan Komisi Yudisial itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar UUD 1945. Pasal berapa? Pasal 24B ayat 3. Ini membahas mengenai keanggotaan Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan siapa? Kalau sesuai dengan undang-undang ini, pasal ini, dengan persetujuan siapa? Dewan Perwakilan Rakyat, teman-teman. Ini sudah jelas banget ya. Sudah jelas termaktubkan dalam pasal 24B ayat 3 ya. Ayat 3 teman-teman di sini ya. Bukan ayat 2, tapi ayat 3. Tentang keanggotaan Komisi Yudisial yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kita masuk ke soal berikutnya ya, teman-teman. Untuk materi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari negara Indonesia. Makna yang terkandung pada semboyan ini adalah meskipun berbeda-beda, tetapi hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Salah satu sikap dari penerapan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai berikut, kecuali A. Memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, saling membantu antar sesama tanpa memandang perbedaan satu sama lain, bersikap baik dengan sesama dan tidak saling mengejek jika ada perbedaan, memaksakan kehendak orang lain agar harus sama dengan kehendak kita, bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan masalah. Oke. Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu, teman-teman, yaitu negara Indonesia. Nah, bagaimana sih di sini bentuk penerapannya? Tapi kalian lihat ada kata kecuali, berarti yang tidak termasuk. Kita lihat dulu dari opsi yang E ya, teman-teman, bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan masalah. Kira-kira ini menjadi bentuk Bhinneka Tunggal Ika nggak? Ya, ini menjadi bentuk dari Bhinneka Tunggal Ika ya, teman-teman. Memaksakan kehendak orang lain agar harus sama dengan kehendak kita. Jelas salah ya. Ini menjadi bukan bentuk dari Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman, kita itu harus bisa menghargai pendapat orang lain. Dan juga kita nggak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Jadi kita harus bisa menerima atau menghargai pendapat orang lain dan tidak boleh memaksakan kehendak kita. Misalkan dalam suatu diskusi kalian pasti kan ada orang-orang yang menyampaikan pendapatnya. Kita harus bisa nih menghargai pendapat-pendapat tersebut dan kita nggak boleh memaksakan pendapat kita untuk diterima oleh orang lain. Jadi di sini jawabannya adalah yang D, jelas banget ya teman-teman. Kalau bersikap baik dengan sesama jelas banget. Ini adalah bentuk Bhinneka Tunggal Ika, apalagi ada kata tidak saling mengejek. Saling membantu antar sesama tanpa memandang perbedaan juga sama ya. Kemudian memberikan kesempatan untuk beribadah sesuai dengan agama menjadi bentuk dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi segitu dulu ya teman-teman soal wawasan kebangsaan yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian lewat video ini. Semoga dari soal-soal tadi bisa bantu kalian di kelulusan nanti ya. Sebelum aku akhiri video ini teman-teman, aku mau ajak kalian lagi untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga share video ini. Dan terakhir, aku mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!